Bukan brand baru, tapi line up-nya udah brutal. Sebrutal apa Pula 114 ini? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Brand Pula sendiri adalah brand yang bisa dikategorikan baru muncul di permukaan mungkin sekitar 1-2 tahun ini ya. Atau mungkin sudah cukup lama ada di pasaran, cuma saya yang belum tahu aja atau belum keluar di pasar internasional atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Tapi memang baru kelihatan masuk di radar 1-2 tahun terakhir sih. Dan line up mereka juga bisa dikategorikan bukan kaleng-kaleng ya konfignya. Dan salah satunya Pula 114 ini yang menggunakan konfigurasi 3-brit. Ya, kalian nggak salah dengar, 3-brit configuration yang bisa dikategorikan difficulty-nya lebih sulit dibandingkan single dynamic driver ataupun hanya menggunakan satu jenis driver saja. Di mana nama Pula 114 sendiri menandakan atau merupakan konfigurasinya. Yes, menggunakan 4 balance armatur, 1 dynamic driver, dan 1 bone conduction. Ini yang jarang kita dengar ya, yaitu konfigurasi yang menggunakan bone conduction. Di mana bone conduction banyak digunakan pada in-ear monitor yang bisa dikategorikan high-end seperti Unique Melody ataupun Empire Ears. Mereka sering banget menggunakan konfigurasi itu. Bicara soal config 114-nya, 4 balance armaturnya berfokus pada bagian mid-high ke treble-nya, lalu dynamic driver-nya tentu saja main di bagian bass, dan juga yang unik, bone conduction-nya itu full range bone conduction yang berfokus menambah imaging dan menambah sensasi lah pada keseluruhan suaranya. Dan memang di pemikiran saya sendiri biasanya bone conduction itu mainnya ke bagian bass, terutama bagian sub bass, memberikan rumbling-rumblingnya gitu ya, memberikan getaran-getarannya ya. Tapi ya ini full range ya, jadi unik banget. Dan juga config yang cukup spesial lah bicara soal bone conduction, karena biasanya ada di in-ear monitor yang high-end, bukan mid-end. Oke, untuk kabelnya sendiri, in-ear monitor satu ini sudah dibekali dengan kabel yang aman, dual pin 0,78 mm yang tentu saja universal. Untuk sensitivitasnya ada di angka 105 dB dengan impedance 16,5 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk HiVigo sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah buat kalian tertarik. Dan 100% review ini ada opini pribadi saya. Oke, bicara soal boxnya sendiri bisa dikategorikan biasa aja ya. Desainnya juga polosan gini aja, warnanya abu-abu seperti ini. Dan kurang kesan, kurang kesan mewah, kurang kesan yang menjual gitu ya. Kayak low profile banget yang untuk packagingnya ya. Walaupun begitu, sensasi unboxingnya cukup oke dari in-ear monitor satu ini. Apalagi kelengkapannya juga tidak kalah menarik. Dimana tentu saja ada in-ear monitor, ada kabel yang oke banget, dimana kabelnya juga modular di situ. Diberikan case yang oke banget, berwarna hijau seperti ini yang cukup besar, tapi yang nggak terlalu mobile banget, tapi ya nice banget, good edition banget ya. Dimana juga rapi banget untuk build-nya. Ininya juga rapi, resletingnya juga enak banget ya, zippernya juga enak banget. Dan diberikan air tips yang juga tidak pelit, 9 pasang, dan yang terakhir adalah kitab hitam. Dan sekarang kami berikan skor A solid untuk packaging dari in-ear monitor satu ini, packaging low profile yang ternyata tidak low profile isinya. Oke, kita lanjut build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, build sendiri dari in-ear monitor satu ini dia menggunakan kelihatannya bahannya resin ya dari in-ear monitor satu ini, dan memang nggak terlalu tebal-tebal banget untuk bahan resinnya. Berwarna hitam ya seperti ini ya, dan ada marking berwarna kuning left dan right. Dan di sini juga sudah ada nozzle-nya yang berbahan metal ya, jadi beda bahannya dengan bahan dari housing-nya ya di sini ya. Dan di sini nozzle-nya nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek ya. Dan sudah ada lips-nya dengan diameter sekitar 6 mm. Pas. Dan untuk fan hole-nya sendiri ada cukup banyak fan hole di bagian belakang sini. Ada 4 fan hole langsung di sini. Kelihatannya dynamic driver-nya juga dekat-dekat sini sih. Biasanya fan hole ini berdekatan dengan dynamic drivers. Untuk membuang tekanan dari dynamic driver-nya yang maju mundur. Untuk faceplate-nya sendiri di sini kita bisa lihat ya, dia berbahan resin clear coat, tapi ini bahannya harusnya kayu ya dalamnya ya. Jadi setiap bahannya ini bisa beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jadi nggak ada yang sama, dengan tulisan Pula berwarna silver seperti ini. Housingnya menurut saya cukup keren ya di sini ya. Asal ya sering dilap aja, karena kalau nggak dilap kelihatan kusam gitu ya. Untuk kabelnya sendiri menggunakan kabel dual pin 0,78 mm di sini dengan air hook yang preform ya. Transparan seperti ini dengan kabelnya berwarna silver di sini ya. Nice banget di sini. Kelihatannya kabelnya ini mungkin high purity silver plated ya, atau UFC gitu dalamnya ya. Chin slidernya berbahan plastik dengan splitter berbahan metal seperti ini.
Bagian bawahnya kabelnya ini cukup kekar ya, dengan 4 braid yang rapi juga seperti ini ya. Untuk jacknya sendiri adalah jack 3,5 mm yang tentu saja berbahan metal di sini mantep banget ya. Dengan jack yang modular. Di sini cara bukanya gampang aja, kalian tinggal unscrew, tinggal dicabut aja. Jadi di sini di unscrew, 35-nya bisa dicabut dan dilepas pasang. Semudah itu. That's it. Secara umum, build quality kami berikan skor base solid. Kenapa cuma base solid ya? Walaupun desainnya mantep, kabelnya kekar dan juga modular, tapi sayang housingnya agak sedikit kurang aja karena memang bone conduction biasanya housingnya agak tipis-tipis ya. Untuk mendapatkan getaran dari bone conductionnya tidak bisa menggunakan bahan logam ataupun housing yang tebal-tebal banget. Jadi housingnya ini agak tipis, jadi menurut saya agak kurang aja untuk build quality-nya secara ketebalan, secara kekokohan lah dari housingnya. Ya tapi ya memang karena config-nya ada bone conduction-nya. Alasan yang masih bisa diterima. Oke, untuk fitting dari inner monitor satu ini singkat aja ya. Housingnya bisa dikategorikan agak besar, mungkin tebal ya, lebih khususnya ya. Dan pemakaiannya sendiri adalah regular, agak deep fit, over ear seperti ini. Dan di sini housingnya bisa dikategorikan juga ergonomis dengan housing yang juga ringan, jadi klop banget di sini, enak banget ya. Kekedapan dan grip oke banget di inner monitor satu ini ya. Mungkin drawback-nya bisa agak sedikit panas saja dalam jangka waktu pemakaian yang panjang. Tapi untuk skenario telinga saya aman sentosa saja, nggak ada masalah sama sekali dengan menggunakan AirTips bawaan size M yang ini. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk fitting dari inner monitor satu ini. Fitting yang cukup versatile, nggak ada masalah sama sekali, housingnya pun ringan. Pemakaian di telinga saya juga aman-aman aja sih. Oke, dari segi suara sendiri, arah suara dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan suara yang agak U-shape, warmer, dan overall spektrumnya cukup balance juga ya di sini ya. Dengan penekanan lebih ke mid bass dan juga upper treble regionnya. Dan untuk di drive sendiri, menurut saya menggunakan smartphone sebenarnya bisa, tapi tetap saya sarankan dongle ataupun DAP akan lebih oke karena konfigurasinya yang 3-bit dan ada dynamic drivernya, balance armaturnya juga banyak. Ada baiknya pakai dongle lah kalau bisa atau DAP. Dan suara yang saya suka sendiri adalah neutral warm sounding inner monitor. Oke, untuk grafnya sendiri ya, ini kita gunakan IF ya. Biasanya kita gunakan Harman ya, tapi di sini IF. Tapi kalau dari Harman sendiri yang saya tahu di sini memang ada sedikit boosting di bagian mid bass-nya dan upper treble-nya. Harman itu lebih turun lagi untuk upper treble-nya biasanya. Jadi di sini biasanya lebih turun lagi, tapi di sini masih ada energinya. Nice. Kita bicara dari bass-nya sendiri. Oke, bass-nya ini lebih main ke mid bass ya, dengan sedikit dark presence menurut saya. Teksturnya cukup oke walaupun terasa sedikit tebal. Impact-nya so-so aja dengan punch yang terasa. Jadi terasa kayak bass-nya itu terlalu fokus pada satu titik, kurang nyebar gitu ya. Mungkin gampangnya sih seperti itu ya. Di sini kalian bisa lihat cukup besar untuk mid bass-nya juga di sini ya. Untuk rumble-nya juga so-so aja, bahkan cenderung agak kurang sih. Kalau kita lihat dari Harman, mungkin ini terlihat biasa aja, tapi ya agak sedikit kurang ya. Biasanya Harman kan lebih main ke sub bass. Overall untuk kuantitasnya sih cukup sekolah, bass-nya tidak ada problem. Cuman ya kurang extend dikit aja menurut saya. Untuk kualitasnya sendiri, bass yang secara tekstur cukup oke. Ada sedikit bleed, tapi untungnya cepat decay-nya. Jadi so far ya masih oke lah. Walaupun menurut saya kurang spesial pakai telur bassnya ya. Tapi ya masih bisa dinikmati. Oke, untuk bagian mid-nya sendiri bisa dikategorikan cukup pas. Emang sedikit kalah maju sama bass-nya ya di sini ya. Bicara soal male vokalnya ini bodinya pas dan ada sedikit warmer body, mungkin pecahan atau muntahan sedikit dari bagian bassnya juga yang memberikan kesan warmer, lebih tebal dikit ya untuk suaranya. Emosi dan artikulasinya juga cukup oke di inner monitor satu ini. Cuma memang komplain saya agak sedikit kurang dinamis ya, agak dark presence sedikit di inner monitor satu ini ya. Jadi itu buat kalian yang memang nggak suka dark presence, nggak suka suara yang agak darker gitu, mungkin hindari aja sih inner monitor satu ini. Male-nya memang lebih ke arah yang nyantai, warmer dikit gitulah. Untuk female-nya bisa dikategorikan agak warm juga, but oke di sini ya. Dinamika dan clarity-nya juga cukup decent, walaupun sedikit kurang lepas energinya. Ya kalian bisa lihat aja di sini ya, memang agak sedikit kurang boosting ya. Kalau Harman kan dia lebih boosting lagi, lebih tinggi lagi di sini ya. Sampai ke sini mungkin Harman ya. Bahkan sampai ke presence region ya sedikit, seingat saya. Tapi positifnya di inner monitor satu ini cukup aman dari yang namanya shouty dan peak yang aneh-aneh. Mid-nya overall safe,
no aneh-aneh, masih enjoyable. Dari grafnya sendiri untuk treble-nya kalian bisa lihat ya, cukup oke lah. Dan ada sedikit boosting di 8K resonance peak dan juga upper treble di air region-nya sedikit ya. Kalau didengerin suaranya ini nggak bright-bright banget sih sebenarnya. Rada halus attack-nya, tapi cukup aman buat audiophile pemula sih. Yang banyak maunya tapi budgetnya pas-pasan. Iya. Mungkin untuk cymbal crash-nya memang lebih ada energinya dengan ceras-cerasnya itu ya, karena ada sedikit boosting di bagian upper treble-nya dikit ya. Dengan tekstur yang masih rada halus dan terkontrol tapi. Untuk violinnya sedikit terasa halus dan kurang oke teksturnya tapi. Sibilance-nya ini ada sedikit hint alias borderline, tapi ya overall secara keseluruhan tonalitas dari Anvil 114 ini bisa dikategorikan ya B lah, B solid lah. Tonal yang aman oke ya, tapi nggak tahu ya, kayak kurang sesuatu yang mungkin bisa buat inner monitor ini stand out banget. Kayak makan sesuatu gitu tapi kurang micin gitu ya. Jadi kurang sedap aja. Oke, bicara soal teknikalitas dari inner monitor satu ini. Arah suara dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan suara yang cukup aman ya. Lengkap juga dan agak sedikit forgiving. Untuk timbernya sendiri, ya timbernya overall didominasi oleh balance armaturnya yang saya rasakan ya. Dan memang ada sedikit saja sensasi dari bone conduction-nya. Sedikit saja getaran-getaran ya. Walaupun nggak bisa saya distinguish, wah ini kerasa banget ya. Beberapa inner monitor yang dulu-dulu dari Unique Melody, Empire Ears pun ya bisa saya katakan ya memang ada sensasi-sensasi dari bone conduction. Tapi ya itu tidak didengar ya, tapi digetarkan ke telinga kalian ya. Memang ada ya, tapi ya gambarannya gimana saya juga bingung ya. Walaupun memang ada efeknya, tapi ya tidak bisa saya gambarkan sebagai sebuah hal yang super distinguishable banget, super kerasa banget gitu ya, seperti dengerin balance armatur atau dynamic driver gitu lah. Tapi ada efek-efek. Oke, untuk sound stage-nya tidak terlalu spesial pakai telur, decent aja ya, terkesan 3D tapi nggak megah-megah banget sih. Untuk resolusinya overall juga bukan yang terbaik di kelas harganya, menurut saya masih ada ini monitor lain yang di kelas harganya masih bisa lebih baik untuk resolusinya overall. Oh ya, untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini cukupan lah untuk inner monitor satu ini ya. Terbantulah dengan konfigurasinya yang cukup kompleks. Lalu kalau bicara soal imagingnya ada sedikit kesan layering dengan gambaran ini pas di tengah ya. Dengan positioning yang cukup oke lah. Dan secara umum untuk teknis dari inner monitor satu ini kami berikan skor B solid aja. Inner monitor yang secara teknis cukup decent ya, tapi bukan yang spesial pakai telur banget. Oke, kita compare inner monitor satu ini dengan salah satu inner monitor terbaru dari EPZ yaitu TP, bukan TP, P50. TP itu dongle-nya. Jadi bukan TP tapi P50 aja dari EPZ juga. Bagaimana perbandingannya? Kita bahas sama-sama. Oke, kali ini kita tanding-tanding inner monitor baru ya. Kita jarang-jarang tanding-tanding kan. Kalau lihat dari grafnya sendiri kalian bisa lihat aja ya. Yang biru itu EPZ TP50 dan hijau itu Anvil ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda, harusnya yang ini yang biru ya, tapi ya it's okay lah. Kalau kita lihat sendiri mid bass-nya masih kalah ya untuk yang P50 ini dibandingkan Anvil. Tapi di sini lebih ada energinya di bagian upper mid range dan juga presence-nya di P50 dibandingkan Anvil 114 yang lebih halus overall dan lebih nyantai overall. Oke, kalau dari suara sendiri ya bicara soal bass sendiri memang lebih nampol di sini ya, dan lebih ya mungkin lebih oke lah untuk kalian bass head, tapi di sini somehow bassnya lebih detail dan nyebar ya menurut saya. Soal mid sendiri P50 somehow lebih forward dan agak sedikit lebih tipis dengan transient yang juga lebih rapi. Sedangkan di Anvil ini vokalnya lebih lush dan sedikit kalah dinamis dan resolusi dibandingkan P50. Bicara soal treble-nya, dua-duanya sama-sama terkontrol dengan string yang pas aja menurut saya. Bicara soal resolution overall, P50 soundstage P50, tapi kalau fun dan forgiving menurut saya Anvil masih menjadi pilihan yang menarik. Dan mungkin sensasi bone conduction tidak akan kalian dapatkan di harga segini sih. Ini harganya mantep banget untuk dapat sensasi bone conduction yang tidak mungkin ada di inner monitor lain. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Cons dari inner monitor satu ini untuk kelas harganya agak sedikit kurang wow faktornya ya di inner monitor satu ini ya. Cons kedua untuk bone conduction-nya mungkin agak sedikit saya sulit jabarkan ya, tapi ada sedikit efeknya ya. Itu pun berlaku untuk inner monitor dari bone conduction dari Unique Melody, Empire Ears. Saya agak sedikit kesulitan aja untuk mendeskripsinya, tapi ada sensasinya sedikit-sedikit ada lah.
Mungkin kalau kalian mau dapatkan sensasi lebih, bisa coba yang bone conduction pure gitu ya. Yang langsung kayak Eco itu bone conduction pure gitu aja ya. Biar lebih, nggak ada speakernya, dia hanya menggetarkan itu. Tapi memang kedengeran. Tapi ya, gambarnya gimana saya juga agak bingung ya. Mungkin kalian harus experience sendiri biar lebih paham. Tapi memang kalau bicara soal proper nggak suaranya, menurut saya nggak terlalu proper banget ya. Di Eco pun single single bone conduction juga suaranya agak menurut saya. Untuk pro-nya sendiri dari Inner Monitor 1 ini, paket penjualannya bisa dikategorikan cukup oke banget untuk kelas harganya. Sudah modular juga di situ, kelengkapannya juga nggak pelit-pelit sama sekali. Untuk pro-nya, Inner Monitor ini merupakan Inner Monitor yang cukup aman dan decent suaranya menurut saya. Dan untuk value for money-nya di angka 2,8 jutaan kami masukkan pada kategori fair value, dan ini Inner Monitor yang mungkin termurah yang mengimplementasikan bone conduction di konfigurasi ya tri-brid ya. Kalau mungkin single bone conduction banyak tapi suaranya pasti ancur-ancuran. Kesimpulan, Pula 114 merupakan konfigurasi yang unik, membawa teknologi juga yang bisa dikategorikan high-end, ditarik turun sampai ke mid-end, dan ini monitor satu ini mengimplementasikan dengan cukup baik walaupun tidak terlalu wow banget sih. Tapi juga perlu diingat tidak ada yang salah banget dari monitor satu ini suaranya. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Pula 114 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalian jangan lupa juga tanggal 1 sampai 2 Februari ada event dari Sound Dignity ya. Bekerja sama dengan brand-brand yang sudah terkenal, store-store juga yang sudah tidak perlu diragukan lagi sepak terjangnya. Jadi tanggal 1 sampai 2 Februari di Marvel City Mall, Surabaya. Pastikan kalian hadir agar kalian tidak ketinggalan.